Oke, sekarang kita akan masuk pada pemateri yang terakhir ya. Nanti setelah itu akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, baik yang di ruang Zoom maupun yang lagi nonton di YouTube, untuk bertanya sepuasnya kepada para narasumber yang sudah mempresentasikan setiap materinya. Oke, kami persilahkan kepada Pak Samuel untuk memberkati kita dengan materinya. Shalom. Shalom. Oke, suara saya jelas terdengar ya. Webinar ini kan sifatnya edukatif ya. Tadi ada usulan juga dari teman-teman. Dari Premil itu siap mengadakan diskusi atau dialog. Tapi diskusi atau dialog ini sifatnya juga edukatif gitu. Kalau dalam bentuk webinar ini kan kita begitu luas ya. Bahasan kita kan begitu luas ya. Nah, jadi kalau nanti kita adakan yang namanya dialog edukatif, mungkin topik per topik gitu ya. Jadi sekali lagi ini webinar bukan dalam bentuk debat. Nah, debat akan kita buat nanti pada kesempatan yang lain. Terima kasih kepada rekan-rekan tadi di depan yang sudah memberikan dasar-dasar baik itu hermeneutis, biblis, kajian-kajian yang ringkas tetapi cukup tajam tentang premilenialisme dan juga sosial historis tadi. Ya. Nah, memang ini bicara dari muncul dari keprihatinan kita terhadap pernyataan dalam tanda petik tuduhan-tuduhan dari saudara terkasih kita Muriwali Yanto Matalu ya, MIM, tentang tuduhan itu adalah kekacauan atau kesesatan, bahkan dikatakan sangat sesat dari premilenialisme dispen atau pretif ya. Nah, saya membaca buku-buku dari Ripon misalnya almarhum Louis Berkop ya. Dia memang mengkritik premilenialisme ya dispen, tetapi kritiknya santun gitu, bagus ya. Terhadap kritik itu kita belajar gitu, seperti yang dijelaskan oleh rekan pembicara depan tadi Pak Pangeran, Dr. Pangeran, dan berikan itu. Ada banyak hal di dalam eskatologi baik Amil maupun Premil yang tidak bisa menjawab sepenuhnya, tidak bisa tuntas gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa memberikan penyajian-penyajian yang logis, sistematis dan juga biblis gitu. Logis, sistematis dan biblis terkait dengan eskatologis. Nah, kalau Muriwali memberikan 4 klaim kekacauan atau kesesatan dari premilenialisme, maka saya lihat mungkin dia mendapatkannya dari buku ini, Anthony Hoekema. Anthony Hoekema pun menyampaikan dengan cara yang santun. Dia memberikan kritik 8 kritik yang dia berikan terhadap ajaran Premil. Ini bukunya, lihat ya, kelihatan ya, Alkitab dan Akhir Zaman. Jadi kita dari premilenialisme juga membaca buku-buku Ripon gitu. Kalau suatu saat kita akan memberikan kritik, kita tidak memberikan kritik berdasarkan buku yang ditulis oleh penulis-penulis kita, tapi ada baiknya ditulis oleh penulis-penulis yang memang adalah orang-orang yang dari Amil gitu ya. Nah, MYM ini kalau mengkritik sebaiknya membaca buku-buku dari penulis-penulis langsung Premil begitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, tema yang diusung oleh saya hari ini, kita akan bicarakan tentang ini ya. Sebentar dulu. Ini saya kok mouse saya nggak jalan. Ya, saya coba. Bait suci dan persembahan kurban di era kerajaan 1000 tahun ya. Ini udah jelaskan tadi sedikit tentang kerajaan 1000 tahun bahwa itu bukan hanya sekedar simbolik ya, tapi dijelaskan oleh Pak Dr. Welly tadi, ini adalah sesuatu yang benar-benar literal dan harfiah. Ya, ada banyak bagian dalam Alkitab yang menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Ya, itu ayatnya rujukannya bisa saudara lihat. Saya cantumkan di slide ya. Slide ini saya tanya dulu, slide ini terlihat jelas ya, rekan-rekan ya? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Nah,
Namun ada orang-orang Kristen yang keberatan atas pengharapan literal kerajaan 1000 tahun tersebut. Mereka menganggap bahwa istilah Siliait tersebut merupakan simbolik atau kiasan, bukan pengertian yang literal atau harfiah. Artinya tidak akan ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Pandangan ini dikenali dengan amilenialisme. Tidak ada milenium yang secara eskatologis berlawanan dari pandangan premilenialisme yang mengakui adanya kerajaan 1000 tahun literal. Nah, satu dari beberapa keberatan yang diajukan terhadap premilenialisme adalah karena premilenialisme itu mengajarkan bahwa di era kerajaan 1000 tahun kelak akan ada bait suci dan korban persembahan yang dijalankan. Ini memang ada di buku-buku para yang ditulis para premilenialis. Ya. Nah, adanya bait suci dan persembahan korban ini dianggap kalau kita melihat di mendengarkan dari video YouTube-nya MIM itu, dianggap merendahkan nilai pengorbanan Kristus. Nah, keberatan ini yang akan saya tanggapi secara ringkas di sesi ini. Tentu kalau ini adalah sesi ringkas, maka tidak bisa mengakomodir banyak hal yang perlu disampaikan. Ya. Bait suci di era kerajaan 1000 tahun, ya. Premilenialisme meyakini bahwa di kerajaan 1000 tahun nanti akan ada bait suci. Ya. Teks yang digunakan, teks nubuatan yang dipakai adalah Yeskel pasal 40 sampai 48. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pangeran. Ya. Termasuk Yeskel itu adalah kitab nubuatan. Ya. Ada disinggung. Nah, bait suci di kerajaan 1000 tahun ini menjadi bait suci terakhir dari 4 bait suci besar yang disebutkan dalam Alkitab. Bait suci yang pertama disebutkan dalam Alkitab adalah bait suci Salomo. Itu di luar kemah tabernakel Musa yang di padang gurun itu. Bait suci Salomo. 1 Raja-Raja 8, bait suci yang kedua adalah bait suci Jerubabel yang kemudian dirombak, dipugar kembali oleh Herodes. Kemudian bait suci yang ketiga dalam perspektif premilenialisme itu ada dibangun sebelum atau bersama dengan masa tribulasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada bait suci yang keempat. Ya. Nanti dalam perspektif premilenialisme dalam menafsirkan ayat-ayat nubuatan, ya, bahwa akan ada bait suci keempat nantinya di kerajaan 1000 tahun didirikan di awal kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi premilenialisme mengakui bahwa gereja dan orang-orang percaya adalah bait suci, bait Allah, bait suci rohani. Memang premilenialisme mengakui itu. Ya. Tetapi premilenialisme menolak penafsiran alegori yang menyatakan bait suci Yeskiel di kerajaan 1000 tahun nanti bersifat rohani atau simbolis. Karena sudah digenapi oleh Kristus dalam gereja. Ini tidak sesuai dengan penafsiran literal yang diakui oleh premilenialisme, gitu ya. Nah, jadi premilenialisme percaya gereja itu adalah tubuh Kristus, gitu. Bait suci, baik secara korporat maupun secara individu. Kita adalah bait Allah. Tetapi terkait dengan teks di Yeskel pasal 40 sampai 48, bait suci itu benar-benar ditafsirkan oleh premilenialis sebagai bait suci yang benar-benar akan ada di masa depan di kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi itu. Ya. Nah, saya mengutip dari premilenialis Indonesia Weli Pedan Solang. Kalau saudara tidak kenal dengan Dr. Weli ini tadi sudah. Ya, dia adalah premilenialis Indonesia. Di bukunya Eskatologi Biblika, dia mengatakan begini, bait suci Yeskiel tersebut bersifat literal dan tidak mengacu pada bait suci Salomo atau bait suci Jerubabel yang dipugar kembali oleh Herodes. Ya. Karena gagal dalam usaha menghubungkan bait suci Yeskiel dengan bait suci Salomo dan Jerubabel, kaum amilenialisme memberi arti rohani dengan menyatakan bahwa bait suci Yeskiel tersebut hanya merupakan lambang dan ayat-ayat tersebut tidak menyatakan bahwa bait suci yang literal akan dibangun. Tetapi interpretasi ini, menurut Weli Pedan Solang, tidak cocok dengan wahyu yang diberikan kepada Yeskiel yang merincikan struktur arsitektur bangunan yang tidak mungkin bermakna simbolik. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan struktur arsitektur dari bangunan bait suci Yeskiel ini, ya, yang menggambarkan benar-benar bait suci yang literal nantinya saat. Nah, kemudian ada lagi Mark Hitchcock, ya. Mark Hitchcock, seorang pakar premilenialisme, menjelaskan tentang bait Allah Yeskiel tersebut demikian. Yeskiel 40 sampai 48 menggambarkan bait suci milenium literal, ya, termasuk berbagai dimensi imamat, penyembahan, pengorbanan dan ritualnya, ya, dan ritualnya.
beberapa orang berpendapat bahwa bait suci Yeskel adalah simbol dari gereja atau hubungan perjanjian Allah dan umatnya. Sebaliknya, ada banyak bukti untuk menafsirkan sebagai bait suci akhir, pusat kehidupan baru Israel. Ya. Nah, menurut Mark Hitchcock ini, bait suci ini benar-benar literal di kerajaan 1000 tahun. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa memang premilenianis atau premilenialisme itu meyakini, mengajarkan akan ada bait suci Yeskel atau bait suci di kerajaan 1000 tahun nanti. Maka saya kutip dari para premilenial sendiri, dari buku-buku mereka. Nah, ini bukunya. Itu kutipannya dalam bahasa Inggris, dan itu bukunya. Ya. Kemudian, oke. Jadi bait suci kerajaan 1000 tahun ini merepresentasikan kehadiran Allah di antara umatnya dalam kerajaan 1000 tahun. Bait suci ini akan menjadi pusat ibadah kepada Yesus Kristus. Perhatikan penekanan saya. Bait suci ini akan menjadi pusat ibadah kepada Yesus Kristus sepanjang era kerajaan 1000 tahun. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dan 3 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya. Dan dalam perspektif premilenialisme ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya. Nah, itu tadi tentang beberapa kutipan tentang bait suci Yeskel atau bait suci di kerajaan 1000 tahun yang diakui oleh premilenialisme benar-benar literal akan ada. Sekarang bagaimana dengan persembahan kurban di era kerajaan 1000 tahun? Ya. Yang kedua, premilenialisme juga mengakui bahwa akan ada kurban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun. Akan ada kurban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun. Satu aspek penting dari peribadatan di era kerajaan 1000 tahun adalah bahwa pengorbanan hewan-hewan kurban akan diadakan lagi di bait suci. Premilenialis atau pakar premilenialisme Charles Sirairi menyatakan begini. Pengetahuan yang penuh tentang Tuhan akan meliputi bumi selama kerajaan 1000 tahun. Rupanya korban-korban persembahan akan dipersembahkan lagi di bait suci, akan dipersembahkan, ya, akan dipersembahkan atau akan diberikan lagi di bait suci yang akan dibangun dan beroperasi selama era kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Profesor Rairi juga mengakui memang akan ada kurban persembahan. Ini termasuk founder dari premilenialisme di Spanyol. Ya. Ini bukunya kalau secara belum punya ini nanti bisa kita bagikan PDF-nya ya. Jadi bisa baca buku-buku ini gitu kalau orang-orang seperti MJM ingin mengkritik, ingin memberikan kritik yang kritik yang edukatif, ya, kritik yang mendidik dan edukatif sifatnya. Silakan baca buku-buku premilenialisme lalu kemudian silakan dikritik berdasarkan tulisan-tulisan mereka. Artinya pembacaan langsung atas buku-buku itu, bukan berdasarkan buku-buku yang dibaca dari orang di POM sendiri misalnya. Tidak salah, tidak. Tapi ada baiknya membaca dari buku yang ditulis oleh orang-orang premilenialisme sendiri. Nah, kemudian lagi tentang bait suci Yeskel ini, ya, Harold L. Wilmington menjelaskan ya, beberapa perabot yang terdapat dalam bait suci Salomo dan bait suci Jerubabel itu tidak ada dalam bait suci kerajaan 1000 tahun. Misalnya seperti tabir, meja roti sajian, kandil dan tabut perjanjian itu tidak ada. Tidak ada benda-benda itu di bait suci Yeskel atau bait suci kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena benda-benda itu memang tidak diperlukan. Tetapi mesbah persembahan yang dari kuningan akan disajikan di sana, akan ada di sana. Premilenialis Harold L. Wilmington mengatakan beberapa potong perabot dalam bait suci perjanjian lama tidak akan nampak dalam bangunan masa 1000 tahun. Meskipun demikian, mesbah persembahan yang dari kuningan akan disajikan lagi. Sekurang-kurangnya ada 4 nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang kurban hewan dalam bait suci masa 1000 tahun. Itu teksnya ada. Yesaya 56 ayat 67, 60 ayat 7, Yeremia 33:11, dan Zakaria 14 ayat 16 sampai 21. Ya. Itu bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kembali saya mengutip pakar ini, ya, Profesor Mark Hitchcock, ya.
juga mengakui adanya pengorbanan hewan di pusat peribadatan bait suci era kerajaan 1000 tahun. Saya sengaja mengutip ini dulu karena kan saya ingin menjelaskan bahwa para premilenialis mengakui adanya bait suci di kerajaan 1000 tahun dan mengakui memang ada kurban persembahan yang akan dijalankan diberikan di kerajaan 1000 tahun. Maka saya kutip dari para premilenialis atau pakar-pakar premilenialisme. Ya. Nah, dia mengatakan begini dalam buku Bible Prophecy. Peribadatan selama kerajaan 1000 tahun akan berpusat di Bait Allah yang dibangun kembali di Yerusalem. Jadi pakar ini juga mengakui akan ada Bait Allah dibangun di Yerusalem nanti di awal kerajaan 1000 tahun. Satu aspek penting dari peribadatan dalam era kerajaan 1000 tahun adalah pengorbanan hewan-hewan akan dilembagakan kembali di bait suci kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita akan melihat lagi fungsi korban persembahan di era kerajaan 1000 tahun itu. Ya, fungsi korban persembahan di era kerajaan 1000 tahun, apakah benar-benar maksudnya hendak merendahkan nilai Kristus atau menghina, merendahkan nilai korban Kristus atau hendak menghina karya atau korban Kristus seperti yang disangkakan atau dituduhkan oleh MIM. Ya. Semua pakar premilenialisme sepakat bahwa korban persembahan di bait suci ini semua pakar premilenialisme atau premilenialis sepakat bahwa korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun bukan untuk menghapus dosa. Semua pakar premilenialisme sepakat sekali lagi bahwa korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun bukan untuk menghapus dosa. Silakan saudara baca di buku-buku para premilenialis ya, pakar-pakar premilenialisme. Nah, tidak ada korban hewan yang dapat menghapus dosa. Semua pakar premilenialisme juga sepakat bahwa pengorbanan Kristus yang sempurna sekali untuk selamanya telah menghapus dosa dan telah menyebabkan dihapuskannya kurban-kurban dalam hukum Taurat. Kembali saya mengutip Mark Hitchcock. Dia mengatakan begini, semua setuju bahwa pengorbanan ini tidak akan dipersembahkan untuk menghapus dosa. Para premilenialis mengakui sepakat bahwa pengorbanan yang dilakukan, dipersembahkan atau diberikan di bait suci Yeskiel atau bait suci kerajaan 1000 tahun itu tidak akan dipersembahkan untuk menghapus dosa. Kalau tidak dipersembahkan untuk menghapus dosa, di mana sangkaan tuduhan merendahkan, menghina nilai korban Kristus itu disangkakan, ya. Kecuali kalau korban-korban persembahan itu dianggap oleh premilenialisme sebagai penghapus dosa. Maka benar premilenialisme akan menghina nilai korban Kristus. Saya harap ini bisa menangkap di sini ya. Nah, tidak ada korban binatang yang dapat menghapus dosa. Jelas, sangat dipahami oleh kaum premilenialisme. Ya. Hanya darah Kristus yang dapat membasuh dosa. Ya. Nah, jadi di bukunya The End, Complete Overview of Bible Prophecy, and the End of Days, ya, di halaman 404 saya kutip di buku ini. Nah, apabila pertanyaan ini, kurban persembahan dalam bait suci di era kerajaan 1000 tahun tersebut bukan untuk menghapus dosa, lalu apakah fungsi dari persembahan kurban tersebut? Ini, semua yang saya bold dan saya kasih warna kuning ini, semua pakar premilenialisme sepakat bahwa persembahan kurban di bait suci kerajaan 1000 tahun berfungsi sebagai retrospektif. Ya, semua pakar premilenialisme sepakat bahwa persembahan kurban di bait suci kerajaan 1000 tahun berfungsi sebagai retrospektif, suatu peringatan, retrospektif atau suatu peringatan. Upacara persembahan kurban tersebut merupakan peringatan atas pengorbanan Yesus bagi dosa untuk selamanya. Jadi justru upacara-upacara kurban itu di dalam kerajaan 1000 tahun nanti dipandang dari sudut pandang premilenialisme, ya, itu sebagai suatu retrospektif, suatu peringatan. Mengingat pengorbanan Yesus Kristus bagi dosa untuk selamanya, satu kali untuk selamanya. Saya kutip lagi, pakar premilenialisme Joe Jordan mengutip Bonner, dia mengatakan begini. Bait suci, ibadah penyembahan, upacara-upacara, kurban-kurban, semuanya berpusat pada anak domba yang disembelih. Perhatikan, semuanya berpusat pada anak domba yang disembelih.
Kepada dia mereka mengarah dan tentang dia mereka berbicara. Jadi mengapa mereka tidak diperbolehkan melakukannya dalam zaman 1000 tahun? Kalau memang itu tujuan dari Sang Bapa. Upacara-upacara kurban itu merupakan peringatan, bukan pengorbanan dalam arti yang sebenarnya. Semua itu merupakan yang sifatnya retrospektif, mengulang dan memperingati masa lalu, bukan bersifat prospektif untuk masa depan. Ya, seperti yang terjadi pada masa-masa di Bait Salomo ataupun di Bait Suci Jerubabel. Ya. Jadi semua pakar premilenialisme sekali lagi sepakat bahwa persembahan kurban di Bait Suci Kerajaan 1000 tahun itu bukan untuk menghapus dosa, bukan dalam rangka untuk pengampunan dosa. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi sampai di sini saya berharap saudara yang dari premil juga bisa paham ini, mengerti ini. Kemudian rekan-rekan artinya mereka yang masih belajar di premil ataupun yang berbeda dari pandangan premil, supaya nanti ketika mengkritik tidak terjadi apa yang disebut dengan strawman, ya, menyangkakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh premilenialisme. Ya. Nah, jadi upacara-upacara korban itu menurut Joe Jordan merupakan peringatan yang mengutip Horace Bonner, ya, semua itu merupakan bersifat retrospektif, ya, bukan bersifat perspektif. Countdown to Armageddon. Wah, tadi ada disinggung tentang Armageddon, jadi saudara bisa baca ini bukunya. Apalagi tentang Rusia dan Ukraina tadi. Ya. Ini buku-buku yang cukup bagus juga. Setidaknya memberikan wawasan kepada kita. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini juga founder, termasuk founder dari premilenialisme. John F. Walvoord menjelaskan bahwa persembahan kurban dalam suci di era kerajaan 1000 tahun bersifat peringatan sama. Pakar-pakar founder dari premilenialisme itu sama, sepakat, ya, bahwa kurban-kurban itu bersifat retrospektif, peringatan, suatu peringatan. Saya kutip, salah satu masalah eksegetis bait suci Yeskiel adalah fakta bahwa kurban-kurban persembahan akan dilaksanakan di era kerajaan 1000 tahun. Ini sering dianggap kontradiksi dari fakta bahwa Kristus adalah satu-satunya kurban yang sering dianggap. Walvoord sendiri mengakui, makanya sering disangkakan begitu, bahwa Kristus adalah satu-satunya kurban yang menghapus dosa sejauh pengorbanan yang menyebabkan hukum pengorbanan sebentar terlindung. Hukum pengorbanan Musa menjadi dihapuskan. Lalu mengapa sistem pengorbanan dibuatkan di sini? Meskipun beberapa orang telah mencoba untuk menjelaskan hal ini dengan penjelasan simbolis, sebenarnya penjelasan dari interpretasi literal cukup jelas. Harus perhatikan bahwa pengorbanan dalam perjanjian lama tidak menghapus dosa. Mereka bernubuat menantikan kematian Kristus yang adalah pengorbanan terakhir. Di era kerajaan 1000 tahun tampaknya persembahan kurban juga akan diberikan, meskipun agak berbeda dari yang diwajibkan di bawah hukum Musa. Tapi kali ini pengorbanan akan menjadi peringatan retrospektif, sama seperti perjamuan Tuhan. Kita memperingati perjamuan adalah peringatan di zaman gereja untuk kematian Kristus. Karena dalam perspektif premilenialisme, kerajaan milenium itu bukan zaman gereja. Maka tidak digembar-gemborkan tentang perjamuan kudus di sana, tetapi dibicarakan adalah peringatan melalui upacara-upacara pengorbanan di bait suci. Ya. Dengan demikian, penegasan di sini, premilenialisme percaya bahwa hanya kurban Kristus saja yang dapat menghapus dosa. Itu pemahaman premilenialisme. Hanya kurban Kristus saja yang dapat menghapus dosa. Karya Kristus begitu sempurna bagi dosa dunia melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi kesempurnaan, perhatikan, kesempurnaan pengorbanan Kristus tidak dengan sendirinya menghapus pelestarian atau peringatan retrospektif dari pengorbanannya. Memperingati pengorbanan Kristus bahkan di kerajaan milenium tidak ada larangan. Begitu. Jadi semua kurban yang diberikan itu adalah peringatan akan apa yang sudah Yesus kerjakan secara sempurna di kayu salib. Ini tadi kutipannya, ya, dari bukunya Every Prophecy of the Bible, John F. Walvoord. Ya. Nah, korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun sebagai retrospektif juga diakui oleh Charles Ryrie. Rupanya, katanya, kurban-kurban persembahan akan diberikan lagi di bait suci yang akan dibangun dan beroperasi selama era kerajaan 1000 tahun. Para premilenialis memahami kurban-kurban persembahan ini sebagai sarana untuk memperingati kematian Kristus, sebagai sarana untuk memperingati kematian Kristus. Ya. Jadi itu. Ini bukunya. Nah, mungkin ada 2 atau 3 slide lagi. Selain fungsi retrospektif, peringatan terhadap kurban Kristus, kalau fungsi retrospektif itu semua premilenialis sepakat.
ya, bahwa kurban persembahan di bait Yeskiel atau di bait suci kerajaan 1000 tahun itu berfungsi sebagai retrospektif. Semua premilenialisme itu sepakat. Nah, tetapi selain fungsi retrospektif itu terhadap kurban tersebut di atas, beberapa dari premilenialis juga meyakini bahwa kurban-kurban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun tersebut berfungsi sebagai pemurnian ritual, ya, ritual purification. Mark Hitchcock menjelaskan, selama era kerajaan 1000 tahun, Allah yang kudus akan tinggal di bumi di tengah-tengah orang-orang dalam tubuh mereka yang dimuliakan, tetapi juga di tengah-tengah orang berdosa yang hidup dalam tubuh alami yang belum dimuliakan. Pengorbanan ini mencegah para penyembah ini dari menajiskan bait suci Allah yang suci ketika mereka datang untuk menyembah Dia. Ini adalah masalah pemurnian ritual. Jadi bukan penghapus dosa, tapi pemurnian ritual. Ya. Supaya bait suci Allah yang kudus itu tidak dinajiskan oleh orang-orang yang hidup masyarakat kerajaan 1000 tahun yang belum mendapatkan tubuh kemuliaan. Karena dalam perspektif premilenialisme, penghuni kerajaan 1000 tahun itu ada dua. Satu, orang-orang dengan tubuh kebangkitan sudah dimuliakan. Yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun dalam keadaan hidup terlepas dari masa tribulasi, lepas dari masa tribulasi dengan tubuh yang masih belum dimuliakan. Nah, orang-orang ini masih memiliki nature, masih memiliki natur tubuh yang berdosa, begitu ya, belum dimuliakan. Itu dalam perspektif pemuliaan. Nah, orang-orang ini, ya, untuk mencegah menajiskan bait suci bait Allah, maka diberikanlah pengorbanan pengetu. Bukan untuk pengampunan dosa mereka, tidak, bukan. Premilenialisme sama sekali tidak mengajarkan seperti itu, ya. Nah, jadi pengorbanan ini mencegah para penyembah dari menajiskan bait suci Allah yang suci ketika mereka datang untuk menyembah Dia. Ini adalah masalah pemurnian ritual. Ini fungsi pemurnian ritual yang disebutkan oleh beberapa premilenialisme, ya. Sama, premilenialis lainnya, Ron Rhodes juga mengajarkan hal yang seperti itu. Sama. Tujuan korban persembahan di bait suci kerajaan 1000 tahun adalah untuk menghilangkan kenajisan ritual dan mencegah kekotoran. Bukan menghapus dosa manusia, tidak, tapi menghilangkan kenajisan ritual dan mencegah kekotoran agar tidak mencemari kemurnian lingkungan bait suci. Menurut pandangan ini, pemurnian ritual ini diperlukan karena Yahweh akan kembali tinggal di bumi di tengah-tengah manusia yang berdosa, dan karena itu najis. Ingat, orang-orang ini selamat dari masa kesusahan besar dan masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh yang fana mereka. Mereka masih memiliki natur dosa, meskipun sebagai orang percaya mereka sudah ditebus oleh Kristus. Korban-korban ini dengan demikian melenyapkan segala kenajisan ritual di bait suci. Itu kutipannya. Ya. Namun Ron Rhodes menyatakan dengan tegas bahwa korban-korban persembahan itu hanya berhubungan dengan pemurnian ritual dalam bait suci dan bukan untuk menghapus dosa. Sekali lagi, sudah ditegaskan. Ya, hanya merupakan hal yang berhubungan dengan pemurnian ritual, bukan upacara seremonial korban penghapus dosa seperti dalam hukum Taurat. Dilihat dari sudut ini, kata Ron Rhodes, pengorbanan tidak dapat dan tidak boleh dilihat sebagai kembali ke Taurat Musa. Hukum Taurat untuk selama-lamanya telah dihapus melalui Yesus Kristus. Korban-korban ini hanya berhubungan dengan menghilangkan ketidakmurnian ritual di bait suci ketika di bumi ini masih ada manusia yang telah jatuh dalam dosa namun telah ditebus. Ya, ini kutipannya di dalam bahasa Inggris. Oke, untuk diskusi lebih lanjut detail mengenai bait suci di era kerajaan 1000 tahun, silahkan dipelajari dalam buku Things to Come karya J. Dwight Pentecost, ya. Kemudian untuk studi teologi sistematik perspektif premilenialisme, saya merekomendasi buku Basic Theology by Charles C. Ryrie. Untuk studi lebih lanjut tentang eskatologi premilenialisme, saya merekomendasi buku senior saya, Dr. Welly Pandensolang, judul bukunya Eskatologi Biblika. Kemudian untuk studi lebih lanjut tentang eskatologi kitab Wahyu, saya merekomendasi buku tafsiran kitab Wahyu karya Deb Hagelbeck, ya. Kalau saudara ingin mempelajari tafsiran Amil misalnya, saudara bisa membaca buku dari lebih dari pemenang William Hendrickson. Ya, saya juga baca ini. Ya, Amil punya tafsiran kitab Wahyu. Kita punya yang ini, Deb Hagelbeck tafsiran kitab Wahyu. Ya. Kalau yang Pak Weli punya ini yang Pak Weli punya, Weli Pandensolang punya. Ya, ini. Mana? Kelihatannya. Oke. Nah. Ini
buku-bukunya. Saya merekomendasi buku-buku ini dari perspektif premilenialisme. Ya, baik ajaran sistematis, logis, sistematis dan biblis. Kemudian baik itu teologi sistematiknya juga ada premilenialisme ya. Nah, sekarang penutup closing statement saya. Jika pertanyaannya, adakah bait suci dan persembahan kurban di era kerajaan 1000 tahun nanti? Maka dari perspektif premilenialisme dijawab dengan tegas, ya, akan ada. Tetapi jika pertanyaannya apakah adanya bait suci dan adanya kurban persembahan itu dimaksudkan untuk menggantikan karya dan korban Kristus yang sempurna, maka dari perspektif premilenialisme jawabannya dengan tegas juga tidak. Tidak seorang pun dari para premilenialis mengajarkan hal yang merendahkan nilai korban Kristus. Sebaliknya justru ajaran dan keyakinan premilenialisme tersebut meninggikan Kristus di pusat peribadatan bait Allah di era kerajaan 1000 tahun. Apabila ajaran dan keyakinan premilenialisme atas teks Alkitab yang membicarakan tentang bait suci dan persembahan kurban literal dalam kerajaan 1000 tahun tersebut dipahami dengan benar. Namun beberapa orang yang merasa keberatan atas ajaran premilenialisme tentang adanya bait suci dan kurban persembahan di era kerajaan 1000 tahun ini telah mendistorsi ajaran premilenialisme dengan menganggapnya sebagai suatu kemunduran dari rencana kekal Allah. Bahkan ada yang dengan kejam memelintir sebagai penghinaan terhadap kurban Kristus seperti yang dilontarkan oleh kecaman MGM dari dalam video YouTube itu ya. Profesor Paul N menyatakan bahwa kaum Injili atau Protestan pada umumnya sepakat mengenai eskatologi yang meliputi hal-hal seperti kematian, kebangkitan, surga dan neraka, kedatangan Kristus kembali, penghakiman, kekekalan. Sedangkan kontroversi berada seputar pembahasan tentang rapture, pengangkatan gereja, tribulation, the great tribulation, masa tribulasi dan kingdom millennial, kerajaan milenial ya. Berbagai pendekatan teologis dan hermeneutis tafsir Alkitab yang diyakini telah diajukan. Salah satu pendekatan yang dikatakan oleh rekan-rekan adalah pendekatan dispensasionalisme. Memang seorang premil belum tentu dispensasional. Seorang dispensasional itu pasti premilenialisme. Ya. Tapi dispensasional itu adalah pendekatan ya atau metode di dalam menafsirkan eskatologi yang berhubungan dengan kitab-kitab nubuatan. Nah, berbagai pendekatan teologis dan tafsir yang diyakini telah diajukan pada akhirnya menghasilkan formulasi teologi dan argumentasi dari masing-masing pihak antara lain amillennialism, postmillennialism, premillennialism, historis dan post-tribulation atau post-tribulation ya. Post-tribulation dan premillennialisme dispensasional atau pra-tribulation. Nah, terhadap hal-hal yang bersifat kontroversial tersebut, ada baiknya orang Kristen tidak bersikap dogmatis, agar relasi sebagai sesama anggota tubuh Kristus tetap terpelihara. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi jangan terlalu bersikap dogmatis terhadap hal-hal yang bersifat sekunder. Isu eskatologis ini sifatnya sekunder. Itu bukan kontroversi yang dapat dikategorikan sesat atau bidat, tetapi hanya perbedaan tafsir. Bisa jadi salah tafsir dan pendekatan hermeneutis dalam kajian eskatologi. Namun apabila orang-orang keberatan terhadap premilenialisme bersikeras menuduh premilenialisme sesat, maka tuduhan yang sama juga bisa dilontarkan kepada mereka. Ya. Karena metode pendekatannya sudah berbeda. Gitu. Kamus teologi mendefinisikan bidat sebagai bidat adalah ajaran atau kepercayaan yang mengaku Kristen namun bertentangan dengan doktrin ortodoks. Salah satu arti dari kata Yunani heresis adalah sekte atau aliran, dan kata tersebut digunakan dalam pengertian itu dalam Kisah Para Rasul 5:17 misalnya. Ya. Jadi itu dimaksud dengan bidat. Ya, bidat adalah ajaran yang muncul di dalam gereja tapi menyebabkan perpecahan. Rhodes menulis tentang bidat itu demikian. Bidat adalah sekelompok agama yang berasal dari agama induk. Seperti Kristen tetapi menyimpang dari agama induk tersebut dengan menyangkal beberapa doktrin esensial. Jadi bidat itu menyangkali doktrin esensial, misalnya Trinitas, ya keilahian Kristus, keselamatan karena anugerah oleh iman, adanya pengorbanan lain di luar pengorbanan Kristus. Hal-hal yang bersifat esensial itu. Orang yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan doktrin esensial itu baru bisa disebut bidat. Eskatologi itu adalah isu sekunder yang tidak bisa kita mengatakan itu bidat. Itu sesat, sangat begitu kata MGM. Ya. Sangat sekali. Ya. Nah,
Jadi di dalam berteologi kita bisa lebih dewasa dengan menggunakan kosakata yang kalau bidat ya memang bidat begitu. Tapi kalau beda tafsir dan beda metode hermeneutis itu hal-hal yang wajar. Yang penting metode itu bisa dipertahankan. Nah, ini ada beberapa buku juga yang saya rekomendasi bagaimana kita dapat mengenali bidat, karya Aaron Rhodes. Ya, The Challenge of the Cults, 5 Minutes Apologetic for Today, dan a quick handbook on cult and new religions. Ya. Jadi bidat itu dapat dilihat dari karakteristik teologis, kemudian karakteristik sosiologisnya. Ya. Nah, saya pikir itu saja bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada host kita. Untuk Pak Samuel Gunawan menjelaskan bahwa di kerajaan 1000 tahun itu ada praktek untuk persembahan, korban-korban persembahan begitu ya, berupa binatang gitu. Nah, tujuannya bukan untuk menggantikan korban Kristus, tapi untuk memperingati pengorbanan Kristus. Nah, sementara kita tahu bahwa di era kita sekarang, era bergereja, itu ada satu praktek juga untuk mengingat pengorbanan Kristus berupa sakramen perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Kristus. Nah, di kerajaan 1000 tahun itu praktek pemberi persembahan korban atau pemberian korban itu apakah juga dilakukan oleh gereja Tuhan atau dilakukan oleh orang-orang yang mungkin istilahnya orang-orang dari perjanjian lama gitu. Okay. Dan apakah perjamuan kudus masih berlaku, tetap berlaku juga di kerajaan 1000 tahun? Jadi berarti kan ada dua praktek untuk memperingati pengorbanan Kristus. Terima kasih, persembahan Pak. Korban maupun perjamuan kudus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, nanti kalau ada kekurangan ini informasi, nanti saya akan ulang pertanyaannya. Ya. Sekarang untuk Pak Samuel, silakan Pak. Jadi begini Pak Pendeta Pastor Heja ya. Suara saya terdengar ya? Ya. Era milenium itu kan bukan era gereja. Dalam perspektif premilenialisme, era gereja itu berakhir dengan pengangkatan. Ya, pengangkatan gereja. Era gereja itu selesai pada saat pengangkatan gereja. Milenium itu bukan era gereja. Ya. Nah, jadi makanya upacara korban sebagai peringatan masih tetap di sana, dan Bait Allah juga tetap ada di sana, tapi fungsinya saja hanya retrospeksi. Jadi kalau kita bicara apakah akan ada perjamuan kudus, karena perjamuan kudus itu kan dikhususkan untuk gereja. Jadi dalam pemahaman saya tidak ada dilaksanakan perjamuan kudus di sana. Era gereja sudah selesai pada saat pengangkatan gereja. Ya, dan nanti kalau Tuhan Yesus bersama dengan saleh saja turut, mereka disebut sebagai orang-orang saleh, gitu ya. Bersama dengan orang-orang perjanjian lama yang dibangkitkan juga akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu dalam pandangan saya. Nanti kan ada senior-senior saya, kalau ini silahkan dikoreksi. Itu saja Pak Heje ya. Jadi saya tambahkan untuk Pak Sem tadi, perjamuan itu untuk gereja, sedangkan di kerajaan 1000 tahun gereja itu sudah punya tubuh baru. Jadi tidak ada lagi seremoni-seremoni seperti tubuh-tubuh nature sekarang ini. Ya Pak ya. Jadi tidak ada perjamuan lagi, kecuali aktivitas di Bait Allah seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi Pak Samuel. Tapi bukan aktivitas seperti Bait Allah Salomo, Zerubabel untuk pengampunan dosa, tapi tadi semacam satu seremoni pengagungan, peringatan tentang pengorbanan Yesus. Kesimpulannya tidak ada perjamuan Pak ya. Jadi mau perjamuan sekarang, puas-puaskanlah diri di perjamuan sekarang. Silakan moderator. Pak Hens, dan Pak Hens bisa terjawab? Ya, terima kasih untuk Pak Samuel bisa, dan Bapak, bisa. Oleh Pak Weli. Nanti kalau ada tambahan silakan kita kasih dulu kesempatan untuk
yang lain. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan Pak Hercules kalau ada. Ya, izin bertanya Pak. Maaf sebelumnya off kamera. Ya, mungkin mau bertanya kepada Pak Samuel, tapi sebelum bertanya mau memastikan dulu, apakah premilenialisme itu memahami bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu mendahului kerajaan 1000 tahun ya? Iya Pak. Saya sudah bilang tadi, sudah ada ininya tadi, itu apa namanya penjelasannya. Iya. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Oh, berarti mendahului kedatangannya Pak ya? Oh ya, jadi ya kalau memang kedatangan Kristus itu yang kedua kali mendahului kerajaan 1000 tahun, tadi Pak Samuel katakan bahwa di kerajaan 1000 tahun itu masih ada manusia yang punya natur berdosa ya, masih berdosa. Artinya masih ada kejahatan di sana. Berarti di masa kerajaan 1000 tahun. Yang mau saya tanyakan ada dua, bagaimana dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sana nantinya pada masa kerajaan 1000 tahun, mengingat Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua, bukankah kalau saya tidak salah, Alkitab ada bilang kalau kedatangan kedua kali itu menghapus kesengsaraan, air mata, dan membawa kedamaian. Lalu mengapa setelah Yesus datang kedua kali masih ada gitu, masih ada kejahatan di sana? Mungkin setelah itu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke. Saya nggak tahu kalau Pak Samuel masih ada di ruang Zoom. Silakan Pak. Pak Samuel ada ini. Iya, makanya. Ya, oke. Tadi sebetulnya saya mau izin lab ya dan rekan-rekan di grup WA. Tapi karena pertanyaan ditujukan kepada saya, nanti saya minta kepada senior saya bisa bantu para dokter ini, Dokter Welly dan Dokter Pangeran mungkin atau Pak Nathan. Intinya ialah bahwa kedatangan Kristus sebelum kerajaan 1000 tahun, di sana orang-orang Yahudi dan orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain selamat setelah masa tribulasi itu masuk. Itu berarti mereka orang percaya tapi belum mengalami pengubahan tubuh. Jadi mereka masuk masih dengan tubuh yang baik. Sementara semua orang pada masa gereja, masa perjanjian lama itu kan sudah yang dibangkitkan dan tubuh dan diubahkan pada peristiwa pengangkatan, itu mereka sudah dalam tubuh yang dimuliakan pemerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Jadi memang betul premilenialisme mengajarkan masyarakat, ada dua jenis masyarakat di kerajaan 1000 tahun. Di antaranya adalah orang-orang percaya, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang selamat dari masa tribulasi, tapi masuk kerajaan 1000 tahun, sudah percaya Yesus, hanya tubuhnya belum diubah. Mohon dikoreksi rekan-rekan saya nanti ya. Sudah diubah. Ya, gitu. Nah, makanya era gereja itu udah kita lewat. Terus pertanyaan tadi apa tadi? Coba diingatkan saya. Masih bisa berdosa, katanya ada dosa di sana. Itu kerajaan damai, ya, itu kerajaan damai bercirikan kebenaran Kristus merintah. Nah, maksudnya orang-orang generasi pertama yang masuk kerajaan milenium itu adalah orang-orang yang benar-benar sudah diselamat dan percaya. Tapi keturunan mereka yang lahir kemudian, itu dalam penjelasan premilenialisme itu karena masih dengan natur berdosa masih ada, mereka akhirnya bisa dalam hatinya memberontak. Selama kerajaan milenium itu mereka tidak memberontak, tapi nanti di akhir kerajaan milenium mereka akan dihasut ketika iblis dilepaskan dari abisus itu. Ya. Nah, jadi memang masih ada yang bisa berkeras hati. Maka tidak heran kita di akhir kerajaan 1000 tahun itu dikatakan bangsa-bangsa memberontak, betul tidak? Ada kan di sana, ya. Mereka inilah keturunan dari generasi berikutnya yang masih bisa berdosa, yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kerajaan selama masa pemerintahan Kristus, panjang kerajaan 1000 tahun itu, mereka dipaksa untuk mengikuti pemerintahan teokrasi di kerajaan 1000 tahun itu. Tapi di hatinya ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki sikap yang memberontak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin rekan-rekan saya bisa menambahkan. Ya. Jadi sudah disampaikan tadi, tapi saya mau pertegas saja. Di kerajaan 1000 tahun itu ada 5 komunitas. 3 komunitas sudah tubuh baru, yaitu gereja,
Israel PL maksudnya sudah dibangkitkan, dan juga orang-orang di tribulasi yang dipancung, mati dan bangkit. Ini 3 komunitas yang sudah punya tubuh baru, dan konon ini menjadi adalah raja. Lalu yang 2 komunitas belum punya tubuh baru adalah Israel yang masuk dari tribulasi, dan non-Israel. Ini yang kata Pak Samuel tadi, yang berkembang biak. Tapi tidak ada kejahatan seperti perang, karena itu kan alat perang ditempa menjadi mata bajang, sehingga karena masa damai Yesus memerintah. Ada dosa, ada, tapi di hati mereka. Dosa ini bukan kepada orang yang sudah diubahkan, tapi kepada orang yang belum diubahkan, 2 kelompok tadi. Ya. Jadi menginap di dalam hati. Pada akhir kerajaan 1000 tahun iblis dilepas, dan iblis itu merangsang dosa mereka sehingga mau memerangi Yesus dan orang-orang kudus di situ. Belum sempat beraction, catatan firman Tuhan, mereka langsung dibunuh Tuhan dengan api dan dimasukkan ke lautan api. Jadi sekali lagi, dosa peperangan, dosa perzinahan seperti yang ada sekarang bukan itu. Dosa itu ada di hati, tapi tidak bisa keluar dosa itu karena Yesus ada di situ. Tapi Yesus tahu. Sehingga kalau kita lihat Yesaya 65:20, orang-orang lanjut usia, umur 100 tahun masih dianggap muda. Jadi kalau ada yang mati, itu berarti dosanya sudah kelewatan gitu. Bisa ada meninggal tapi sedikit. Tidak ada lagi rumah sakit yang seperti sekarang, tidak ada lagi peperangan. Karena itu disebut masa damai. Tapi ada dosa tadi. Bukan kepada orang yang sudah diubahkan. Dosa itu ada pada orang yang belum diubahkan. 2 kelompok tadi. Israel yang belum diubahkan dan non-Israel. Dan pada akhirnya di dalam akhir kerajaan 1000 tahun kan terjadi peperangan Gog Magog itu karena iblis mempengaruhi atau merasuk orang-orang yang ada di bumi yang belum diubahkan, memerangi orang-orang kudus, tapi mereka dibasmi oleh Yesus. Jadi dosa mereka terlihat puncaknya pada akhir kerajaan 1000 tahun. Saya kira itu yang perlu ditambahkan. Oke, ada dari Pak Pangeran untuk menambahkan. Oh, saya kira itu sudah ini. Udah Sudah clear ya? keren kali itu.